Bercakap-cakap ala manusia baru. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kehadiran virus COVID-19 sedikit banyak telah mengubah cara berkomunikasi dari masyarakat di dunia ini. Komunikasi tatap muka dengan platform virtual sudah menjadi hal yang biasa. Komunikasi di dunia maya ini di satu sisi memberi dampak banyak kemudahan karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun pola bercakap-cakap seperti ini sangat tergantung dengan koneksi internet. Lemotnya jaringan internet dapat membuat suara orang yang berbicara tidak terdengar sama sekali atau malah menyerupai robot yang mengucapkan bahasa mesin. Dalam prinsip komunikasi, pembicara dan pendengar memiliki peran yang sama untuk memastikan tidak adanya gangguan di dalam proses komunikasi, sehingga pesan yang mau disampaikan dapat ditangkap dengan jelas. Demikian pula dengan kita sebagai orang-orang percaya. Manusia-manusia baru dalam Kristus juga memiliki peran untuk memastikan terjadinya arus komunikasi yang baik antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia dalam kehidupan kita setiap hari. Berkomunikasi dengan cara dan prinsip yang tepat merupakan praktik kehidupan yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya, karena kehidupan kita memang tidak dapat terlepas dari proses komunikasi. Jadi bagaimanakah seharusnya kita membangun pola komunikasi tersebut? Di Kolose pasal 4 ayat 2-6, Paulus menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang percaya di Kolose memiliki pola komunikasi yang telah diperbaharui oleh kasih Allah. Pola komunikasi yang benar menjadi penting karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik secara verbal dalam bentuk kata-kata yang diucapkan maupun komunikasi nonverbal dalam bahasa tubuh, pemikiran maupun tindakan. Kedua bentuk komunikasi ini dapat menyampaikan pesan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pihak lain. Oleh karena itu, pola komunikasi dari umat Allah perlu mencerminkan identitas sebagai manusia baru dalam Kristus. Pertama, Paulus menyoroti soal komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan melalui doa di ayat yang kedua. Jika kita mengingat kembali bagian awal dari surat Kolose, Paulus menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul yang selalu mendoakan dan mengucap syukur atas jemaat di Kolose. Paulus juga menunjukkan bahwa doa merupakan kunci kekuatannya di dalam pelayanan. Melalui doa, Paulus memperoleh kekuatan di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk terus berjuang dalam pelayanannya. Hal ini pula yang diharapkan Paulus kepada saudara seimannya di Kolose. Paulus menasihati mereka agar mereka juga membangun kehidupan kerohanian yang dipenuhi dengan doa. Bagi Paulus, berdoa seharusnya merupakan keinginan hati yang terdalam dari manusia-manusia baru dalam Kristus yang selalu rindu untuk terus bercakap-cakap dan bersekutu dengan Allah. Orang-orang percaya perlu mengembangkan habit untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti setiap harinya. Selain itu, berdoa juga merupakan senjata dari umat Allah untuk berjaga-jaga. Melalui persekutuan dengan Allah dalam doa, orang-orang Kristen menyatakan bahwa dalam hidup ini mereka tidak menaruh pengharapan mereka pada Allah manapun, kecuali kepada Kristus sang pengharapan akan kemuliaan. Berjaga-jaga juga menunjukkan bahwa di dalam berdoa, orang-orang percaya terus menjaga koneksinya dengan Tuhan agar terhubung dengan lancar. Jemaat Kolose juga diingatkan untuk tidak lupa mengucap syukur dalam doa mereka. Melihat berkat dan karya Tuhan dalam kehidupan orang percaya, ucapan syukur sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika umat Allah menghadap Tuhan di dalam doa. Bagian akhir ini Paulus kembali mengajak jemaat Kolose untuk berdoa bagi dirinya dan para pelayan Injil. Permintaan doa Paulus ini tidak menunjukkan bahwa Paulus ingin meminta balas budi dari orang-orang percaya di kota Kolose yang dimana Paulus telah mendoakan mereka secara rutin. Tetapi Paulus hendak mengajarkan kepada mereka bahwa mendoakan para pemberita Injil harus menjadi kebiasaan doa dari jemaat-jemaat di kota Kolose. Kata kami yang digunakan oleh Paulus di sini menunjukkan bahwa permintaan doa ini ditujukan bagi semua rasul dan rekan-rekannya yang terus berjuang untuk memberitakan rahasia surga yang telah dibukakan, yaitu tentang Kristus Yesus.
Para pemberita Injil yang sedang berjuang di garis depan untuk membagikan rahasia kerajaan surga ini menghadapi banyak tantangan. Paulus dan rekan-rekannya menghadapi pemenjaraan karena Injil. Ada yang disiksa secara fisik, ada yang menjadi santapan dari singa-singa, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua ini terjadi karena pemberitaan akan nama Kristus Yesus. Serangan dari iblis yang ingin juga menggagalkan pekerjaan Tuhan selalu nyata. Belum lagi ada juga tantangan dari pemerintah yang berkuasa. Melalui doa, orang-orang percaya dapat menyatakan kesehatiannya untuk mendukung pemberitaan Injil. Di dalam doa pula orang-orang Kristen menyatukan hati untuk menyerahkan saudara-saudara mereka yang sedang berjuang di ladang Tuhan hanya kepada Sang pemilik ladang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Paulus meminta agar jemaat Kolose memohon Tuhan menganugerahkan pintu yang terbuka bagi pemberitaan Injil. Pintu yang terbuka ini merujuk kepada kesempatan-kesempatan yang dapat dipakai untuk mewartakan berita kerajaan Allah. Paulus tidak melihat bahwa pemenjaraan dirinya lantas dapat mengekangnya untuk menyaksikan Kristus. Dari catatan di kitab Kisah Para Rasul, kita dapat menemukan bahwa Paulus juga memakai kesempatan untuk memproklamasikan Injil kepada para penguasa Romawi yang mengadilinya. Di penjara, Paulus pun terus aktif menuliskan surat-surat kepada gereja-gereja yang sedang berkembang pada waktu itu. Paulus pun turut menyaksikan Kristus kepada para tahanan, termasuk juga kepada Onesimus, seorang budak yang dipenjara karena mencuri di rumah tuannya. Dari ucapan doa kepada Tuhan yang merupakan bentuk komunikasi verbal yang vertikal kepada Allah, Paulus bergerak kepada pembahasan tentang bentuk komunikasi verbal dan non-verbal yang arahnya horizontal. Pola bercakap-cakap ini juga perlu dipraktikkan oleh para murid Kristus yang ada di kota Kolose. Orang-orang percaya seperti ikan yang berada di akuarium yang dapat dinilai dari segala sisinya. Segala aspek kehidupan orang percaya dapat mengkomunikasikan pesan yang baik atau justru membawa dampak negatif terhadap Injil. Orang-orang yang belum percaya akan menerima kesan yang buruk terhadap kekristenan jika kehidupan dari anak-anak Tuhan tidak menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Masyarakat umum di kota Kolose dapat mengalami kesaksian tentang kuasa pembaruan Allah di dalam diri umatnya melalui segala tindakan, pemikiran, dan juga kata-kata yang dipancarkan dari kehidupan mereka. Iman yang menjadi tindakan dan dapat dilihat oleh orang banyak perlu dilakukan secara konsisten pada setiap detik. Salah satu hal yang membuat seorang tokoh dunia dari India, Mahatma Gandhi, enggan menjadi orang Kristen, walaupun dia kagum dengan pengajaran Kristus, adalah karena sikap orang Kristen yang menurutnya tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati agar kata-kata yang diucapkan oleh mereka adalah penuh kasih dan jangan hambar. Perkataan dari anak-anak Tuhan perlu menunjukkan dampak yang dapat diberikan kepada dunia melalui kasih Allah yang telah mereka terima. Kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Kristus perlu dinyatakan melalui setiap percakapan dari manusia baru dalam Kristus. Dengan demikian, orang-orang Kristen di Kolose dapat mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang yang meragukan kekristenan. Tanpa mempertontonkan iman kita melalui sikap hidup yang telah ditransformasikan oleh Injil, maka kita tidak mungkin dapat memancarkan kasih dari Yesus Kristus. Sejak dari awal hingga pada akhirnya, Allah selalu rindu berkomunikasi dengan umatnya. Walaupun dosa telah menghalangi komunikasi yang intim antara Allah dengan manusia yang dikasihinya, Allah mempunyai cara yang jitu, yaitu Allah memberikan putranya Yesus Kristus untuk kembali membangun jalur komunikasi yang telah terputus itu. Tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyucikan kita yang berdosa ini tidak mungkin dapat kembali berelasi dengan Allah. Hanya dalam Yesus Kristus kita beroleh jalan untuk kembali berkomunikasi dengan Allah. Melalui Kristus, komunikasi kita dengan sesama manusia yang telah rusak oleh dosa juga dipulihkan olehnya. Respon terbaik yang dapat kita berikan adalah dengan mengizinkan hati kita untuk dapat dipenuhi dengan kasih Kristus terlebih dahulu, sehingga kita dapat membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sesama di dalam kasih Kristus. Tanpa dipenuhi dengan kasih Allah, kita tentunya tidak akan rindu untuk berdoa dan bicara kepada Tuhan. Tanpa merasakan kasih Allah yang ada pada kita hanyalah keluh kesah, sehingga mana mungkin kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang kering yang belum dilimpahi dengan kasih Allah tidak mungkin dapat mendoakan orang lain, karena dia sendiri saja merasa berkat yang dia alami belum cukup, sehingga dia terus berharap ingin diberkati tanpa keinginan untuk memberkati orang lain melalui doa-doanya. Hari Minggu tepat pada Paskah di tahun 1973, hari itu merupakan hari yang tidak terlupakan bagi Keva Sempangi, seorang pendeta yang berkhotbah di sebuah lapangan sepak bola yang dihadiri oleh 7.000 orang lebih. Pendeta Sempangi bagai tidak menghiraukan peringatan yang diberikan oleh Presiden Uganda pada saat itu, Idi Amin, yang dengan keras melarang kekristenan, bahkan tidak segan-segan menyandera dan memukul orang-orang Kristen.
Selesai berkhotbah, Pendeta Sempangi diikuti oleh 5 polisi rahasia, kemudian dia disergap dan dibawa ke sebuah ruangan di balik gerejanya. Kelimanya menodongkan senapan kepada wajah Pendeta Sempangi dan mengancam untuk membunuhnya karena mereka tidak menghiraukan perintah presiden. Pendeta Sempangi diminta untuk mengucapkan kata-kata terakhir sebelum kematiannya. Tidak sedikit pun ancaman akan kehilangan nyawa itu terasa menakutkan bagi Pendeta Sempangi. Walaupun pasti di pikirannya ia teringat akan istri dan anak-anaknya. Pendeta Sempangi justru berkata kepada para polisi yang menangkapnya itu demikian. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus saya telah mati dan kehidupan saya yang nyata berada nantinya bersama-sama dengan Yesus. Bukanlah kehidupan saya yang sedang berada di dalam bahaya, melainkan kalian semua. Karena saya akan hidup bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Tetapi kalian akan mati bersama dengan dosa-dosa kalian. Semoga Tuhan menyelamatkan kalian dari kebinasaan kekal. Setelah Pendeta Sempangi menyelesaikan kata-kata terakhirnya, ruangan itu menjadi hening sejenak. Padahal tadinya ruangan itu penuh dengan suara gertakan. Pemimpin dari polisi itu terus memandangi wajah Pendeta Sempangi dan tidak lama kemudian dia menurunkan pistolnya dan justru meminta Pendeta Sempangi berdoa bagi mereka. Pada saat yang sama, kelima polisi tersebut menerima Kristus di dalam hidup mereka. Sebagai manusia baru dalam Kristus, komunikasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama yang sebelumnya telah rusak oleh dosa telah diperbaharui oleh karya anugerah Tuhan. Terlebih dahulu kita butuh untuk membangun relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Untuk dapat melakukan hal ini, kita membutuhkan kasih Allah. Setelah itu, kita baru dapat membangun komunikasi yang baik dengan sesama. Biarlah kehidupan kita ini dapat dijadikan oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mengkomunikasikan Injil. Kasih Allah itu dapat dibagikan kepada dunia. Biarlah komunikasi kita dengan sesama juga mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pola komunikasi yang dipenuhi dengan kasih ini terus menjadi gaya hidup dari kita, manusia baru dalam Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan komunikasi. Kata-kata yang kita ucapkan mungkin jumlahnya lebih banyak dengan nasi yang kita makan. Namun sudahkah kita bercakap-cakap dengan gaya ngomong warga kerajaan surga? Di dalam doa, anak-anak Tuhan dan Allah Bapa dapat saling berkorespondensi. Orang-orang percaya juga mewartakan Kristus melalui hidup yang memberi kesaksian. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membangun komunikasi yang penuh kasih.